Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Niko. Kali ini sesuai janji saya kemarin, kita akan membahas tentang supplier bunga atau petani bunga. Untuk itu, bagi teman-teman yang belum sholat, segeralah sholat. Jangan sampai channel ini melalaikan kita dari apa tujuan kita hidup di dunia ini. Seperti itu ya. Bagi saya, sebuah supplier bunga atau petani bunga itu adalah jantung dari florist. Kenapa? Karena bahan-bahannya dari mereka, bunga-bunga kita dari mereka. Jadi kalau ada yang nggak beres, ada sesuatu yang nggak sesuai dengan keinginan kita, maka untuk kedepannya nama baik kita, brand kita juga akan terganggu, dan lebih-lebih nanti kita sulit untuk maju seperti itu. Jadi untuk menemukan supplier bunga yang terbaik adalah sebuah keniscayaan seperti itu. Di sini saya kenapa sih nggak bilang tentang pasar bunga, karena pasar sama supplier itu beda. Contoh pasar bunga Rawabelong yang di Jakarta, di kota-kota besar. Supplier pasar bunga di Jakarta kan Rawabelong ya, yang digadang-gadang sebagai pasar bunga terbesar di Asia Tenggara seperti itu. Kalau di sana enak, kita di kota besar ada pasar bunga, kita tinggal ke pasar beli bunga secukupnya, lalu kita taruh di florist kita, lalu kita jual ke konsumen seperti itu. Enak kalau di sana, soalnya kota besar. Kalau di sini di Banyuwangi contohnya, di Banyuwangi, di Situbondo, Bondowoso, nggak ada pasar bunga. Jadi nggak mau kita harus cari supplier bunga atau petani bunga seperti itu. Di sini saya ingin menjembatani teman-teman yang ingin membuka florist atau teman-teman yang punya dekorasi pengantin atau dekorasi semacamnya. Untuk dekorasi kekinian kan pakai bunga segar ya, pakai bunga asli. Nah, ini salah satu jalan teman-teman untuk meraih kesuksesan atau meraih impian teman-teman, impian untuk membuka florist atau impian untuk dekorasi yang kekinian seperti itu ya. Sekarang kita anggaplah di Banyuwangi seperti ini, di kota yang jauh dari pusat atau jauh dari petani bunga. Petani bunga kan terdekat dari sini kan di Malang. Kita nggak mungkin akan ke sana. Kita nggak mungkin dalam situasi pandemi ini atau non pandemi atau tidak pandemi kita ke sana survei langsung ke petaninya, tanya berapa harganya dan ini dan ini dan itu, nggak mungkin. Terus bagaimana mas agar kita dapat bisa beli? Kan kita nggak mungkin beli tiba-tiba seperti itu, apa percaya apa enggak seperti itu ya. Saran saya pakai sosmed apa mas? Instagram. Di sana kan banyak supplier bunga Malang. Cari di situ supplier bunga Malang. Semua jenengan cari, jenengan catat nomor HP-nya, nomor WA-nya, dicatat satu-satu sampai sederet, anggaplah 10 lah. Setelah itu tanya, apa yang ditanyakan? Nah, ini tipsnya. Yang pertama adalah harga bunga. Harga bunganya itu otomatis cari yang paling murah dan sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Contoh di Banyuwangi itu yang paling digemari adalah mawar. Jarang teman-teman itu ada yang saya mau gerbera, saya mau Casablanca. Teman-teman atau konsumen itu jarang yang tahu itu namanya bunga apa. Yang mereka tahu dan familiar adalah bunga mawar, yang paling familiar seperti itu. Jadi khusus saya ya di Banyuwangi. Kalau teman-teman yang di luar lain, yang di kota-kota lain, mungkin yang di sana ngetren krisan, ya patokannya krisan dulu seperti itu. Jadi saya kalau cari supplier itu yang pertama yang saya cari adalah harga mawar per batang berapa, per tangkai, mawar panjang berapa, mawar pendek berapa, seperti itu ya.
Setelah jenengan tahu harganya yang paling murah, catatlah, anggap supplier A seperti itu. Dicatat dulu. Setelah itu poin kedua adalah kelengkapan bunga. Nah, teman-teman pasti yang membuka florist itu nggak mau seperti itu saja. Anggap teman-teman mau pesen sekarang untuk memulainya terbatas ya, mungkin mawar, irisan, aster, terus gerbera dan sejenisnya. Yang sulit-sulit atau yang besar-besar mungkin jarang, kayak Casablanca kan mahal itu. Mungkin teman-teman nggak mau rugi banyak karena juga baru buka seperti itu. Teman-teman itu cari yang suppliernya itu memiliki kelengkapan bunga yang banyak. Memang nggak ada yang perfect, tapi teman-teman bisa mengusahakan apakah ada ini, ada itu, seperti itu. Kalau oh ini nggak ada, itu nggak ada, mungkin awal-awalnya teman-teman itu oke lah, nggak apa-apa. Tapi untuk kedepannya, untuk kemajuan jenengan, nah seperti itu ya. Jadi lihat price listnya itu apakah lengkap bunganya. Nah, lanjut yang ketiga, poin yang ketiga adalah jangka waktu pre-order. Nah, teman-teman biasanya supplier bunga itu memiliki jangka waktu pre-order. Contoh hari ini hari Kamis, saya ingin hari Minggu. Kalau supplier bunganya itu menginginkan maksimal H-2, berarti kan kalau butuhnya Minggu dikirimnya otomatis Sabtu. Berarti sekarang 2 hari sebelum Sabtu, Jumat, Kamis, hari ini harus order. Jadi teman-teman hari ini order, dikirim Sabtu, diterimanya hari Minggu atau Ahad. Nah seperti itu. Cari pre-order, jangka waktunya itu yang paling pendek, yang paling cepat. Jangan lama-lama. Memang ada teman-teman itu supplier bunga itu yang H-3 seperti itu. Kalau seperti itu nanti teman-teman juga kerepotan. Barang datang, masa besoknya harus order lagi untuk memenuhi kebutuhan hari yang keempat, seperti itu. Soalnya bunga potong ini kalau saya pribadi maksimal hari keempat itu sudah terakhir, sudah milih-milih sudah, seperti itu. Kalau bisa H-1 ya, besok butuhnya 2 hari, sekarang order, Mbak, Mas bisa kirim besok. Nah seperti itu. Berarti kalau sekarang order, besok dikirim, otomatis lusa barang datang, seperti itu. H-1 aja butuh 2 hari untuk nyampe, apalagi H-3, apa enggak 4 hari, ya kan? Ya kalau teman-teman bunganya langsung habis, kalau enggak menumpuk di sini nanti bunganya, seperti itu ya. Itu saja. Kalau tambahan yang poin keempat itu cuma tambahan saja tentang loyalitas dari suppliernya. Ada teman-teman supplier itu yang sebelum dikirim difoto, kalau nggak ada barangnya konfirmasi, bunga ini nggak ada, bunga itu nggak ada, mau diganti apa, seperti itu kalau menurut saya sih penting. Tapi yang kedua lah, itu yang second pilihan selanjutnya. Dari saya itu saja. Oh iya, teman-teman kemarin ada yang tanya, Mas supplier bunga jenengan apa? Untuk kepentingan bersama, untuk saya nggak bisa mengatakan supplier saya apa. Yang jelas supplier saya adalah yang best of the best ya. Saya sudah 7 atau 8 kali ganti supplier. Kenapa Mas kok nggak memberitahu? Soalnya gini teman-teman, kalau saya memberitahu supplier saya, teman-teman pasti akan memburu supplier itu, pasti sudah. Soalnya itu yang terbaik menurut saya. Kalau saya memberitahu, teman-teman pasti kesana semua, otomatis supplier saya itu akan kebanjiran order, sedangkan stok bunganya terbatas. Nanti pasti ada yang nggak kebagian, seperti itu. Yang kedua, saya nggak enak sama supplier lain, nanti dikira
gimana kan saya, atau oh berarti yang lain nggak bagus dong, wah nanti saya dimarahin, bisa dikomplain saya, seperti itu ya. Nanti teman-teman cari sendiri, nggih. Seperti itu kurang lebihnya. Saya mohon maaf bila ada kurang salah atau kata-kata saya yang kurang berkenan, murni dari saya akuin itu. Kalau memang ada yang bermanfaat, itu hanya dari Allah. Ya, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.